kemudian yang bukti dan saksi dari jadi tadi ketika kita periksa ya, makin jelas dan makin terang bahwa bukti-bukti yang mereka nyatakan ini sangat lemah. Jadi dia bilang dia sudah memberikan surat penetapan tersangka. Di mana surat itu kalau dikasih apakah itu SPDP atau itu surat penetapan tersangka itu wajib ada tanda terima. Bukti dia menyerahkan hanyalah bukti foto orang lagi kumpul, lagi duduk bareng-bareng di keluar. Ya itu kan tidak menunjukkan dan tidak mencerminkan bahwa sudah adanya penerimaan. Harusnya yang namanya sudah ada penerimaan, ada siapa nama penerimanya dan tanda tangan di tanda terima. Ya kan, apalagi kita berbicara tentang surat orang dijadikan tersangka loh. Masa sih surat tanda terima tidak ada, disuruh orang tanda tangan, disuruh dibuktikan katanya polisi ada. Saya tanya, oke, mana bisa kalau tunjukkan? Dia bilang nggak tahu di mana fisiknya. Ngomong ke kuasa hukumnya mereka yang di polisi itu, mereka bilang, oh ada. Ketika ditunjukkan, ternyata nggak ada. Jadi kelihatan banget bahwa saksi yang mereka ajukan tadi juga memberikan keterangan palsu. Karena dia bilang sudah diterima oleh Panji Gumilang. Kalau kita udah terima, nggak mungkin kita tulis itu satu. Untuk menenggarai penyelidikan dari tuduhan kami, coba kalau tanyakan ke kejaksaan. Saya sudah baca P19 dan di P19 di syarat formil tertulis belum menerima SPDP dan tanda terima surat penetapan. Jadi kalau jaksa aja nggak menerima, berarti kan menunjukkan bahwa jaksa nggak terima, kita juga nggak mungkin juga terima. Ya, jadi kita sangat menyayangkan sih kalau kepolisian yang sangat kita hormati, ya, apabila diduga mereka memberikan keterangan palsu di depan persidangan. Ya, itu juga merupakan tindak pidana pelanggaran pasal 242 KUHP, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Jadi ahli itu bisa menjawab pertanyaan, tetapi pertanyaan yang jawaban yang dia sampaikan saya tidak setuju. Tapi di mana yang namanya persidangan kita wajib menghormati. Ya, karena yang namanya opini ahli bisa saja berbeda. Tapi yang paling mencolok adalah ketika saya tanya, jika ada di pasal 53 dibilang untuk melaporkan sebuah yayasan wajib ada penetapan dari pengadilan yang diajukan oleh kejaksaan. Apakah itu harus dipenuhi? Dia bilang nggak usah. Nah, kalau ada undang-undang yang tertulis apa dan kita boleh mengabaikan, apa gunanya undang-undang? Ya kan, buat apa dibikin undang-undang? Nanti ada KUHP dilarang membunuh, bunuh aja nggak apa-apa kok kata ahli. Nggak bisa seperti itu. Jadi kelihatan sekali tendensinya karena ahli diajukan oleh pihak termohon, tentu punya objektivitas membela termohon. Tapi yang saya sayangkan kalau perkataan yang mulai dikatakan di situ tidak sesuai dengan hukum. Ya, jadi ini antara etika dan kepentingan nih berbanding terbalik. Ya, berarti artinya abang melihat ada pemaksaan, ada seperti permainan dan seperti itu. Permainan mungkin tidak, tapi itulah makanya keterangan ahli itu sebenarnya nggak bisa dijadikan alat bukti sebenarnya, karena di mana-mana prakteknya ahli itu selalu ikutin siapa yang bayar, siapa yang mengajukan. Kita kalau ngajuin ahli itu kita bayar, nggak ada tuh saksi ahli itu gratis, nggak ada. Ya, dan saya yakin pun pihak kepolisian dia juga bayar, apakah melalui APBN atau di bawah tanah saya nggak tahu, tapi nggak ada dia kesini aja pakai ongkos, gitu. Dan nggak ada yang gratis. Kalau ada yang gratis coba kalau kasih tahu ke saya mau pakai ke presiden, gitu ya. Jadi yang namanya dibayar tentu saja dia ada tendensi kepentingan untuk membela yang ngebayar. Jadi kita maklumi sih Pak. Ya, tadi sempat persidangan ditunda di diskors karena saksi fakta itu seperti tidak bisa dari pihak apa yang mengajukan keberatan. Nah, apakah puas dengan keputusan hakim tersebut tetap mempersilahkan mengizinkan saksi dari pihak termohon? Jadi sebenarnya saksi itu ya kalau saya lihat itu nggak qualified, karena dia saksi itu adalah dia pihak yang berkepentingan.
pihak termohon. Sama aja kayak saya nggak bisa jadi saksi di persidangan tersebut. Kalau hari ini saya jadi kuasa hukum, besoknya tiba-tiba saya dibilang sebagai saksi fakta, saya pasti belain maju menang toh. Gitu loh. Jadi nggak objektivitas, itu satu ya yang saya lihat. Kedua, kalau tadi saudara-saudara lihat, ketika saya bertanya dia nggak mau jawab. Ya, yang namanya saksi itu dia di depan persidangan wajib memberitahu apa yang ditanyakan. Ya, selama pertanyaan saya tanyakan dengan sopan dan memang sesuai dengan materi. Ya kan, saya tanya tentang SPDP nggak mau jawab, saya tanya tentang P19 nggak mau jawab. Padahal kan dia tahu dia penyidiknya di situ. Jadi kan lucu. Kalau saya nyediain saksi, kemarin saksi-saksi kita ditanya oleh pihak termohon kan mereka jawab toh. Nah kalau ini saksi mereka nggak mau jawab. Sudah disekal oleh pihak lawan untuk menjawab satu pertanyaan aja, yaitu tentang surat penetapan yang memang sudah katanya sudah diberikan. Itu pun dia nggak bisa memberikan tanda terimanya. Lucu loh. Polisi kalau cara kerjanya kayak gitu lucu. Nanti dia bilang, saya sudah kasih kamu makan, mana buktinya nih? Ada foto, saya cuma ngomong sama bapak, karena makanannya kagak ada di situ. Yang lucu lagi adalah saya tanya, dia bilang dia tahu, sampai dia tahu bolpen-bolpennya. Saya bilang, wah hebat kamu, ingatan kamu kuat loh, bisa tahu bolpen warna biru. Saya tanya, kamu ngasih surat ke lawyernya, surat penetapan tersangka, berapa halaman? Kalau lo ngasih kan harusnya tahu dong berapa halaman. Dia bilang 2 halaman. Oke. 2 halaman yang ditunjukkan tadi itu adalah hanyalah surat penetapan tersangka dan tanda tangan yang di belakang. Terus saya tanya lagi, berarti nggak ada tanda terimanya ya Pak? Ini cuma 2 halaman. Biar alat lagi. Oh ada 2 tanda terima lagi jadi 4. Jadi kelihatan banget ya, dimana ketika kita cecar di situ dia berbohong. Ini jujur ya teman-teman ya, kali ini saya kecewa. Saya berharap yang namanya polisi penegak hukum bisa memberitahukan ke pengadilan apa adanya. Ya dong, kalau memang klien saya salah